Salam sehat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Bersama saya, Alvin Rantung, dari Rumah Sakit Advent Bandung, akan membagi kepada kita semuanya obat antivirus yang manjur itu. Ini adalah pertemuan yang kelima saat ini. Saudara-saudara, ketika kita berada pada wabah COVID-19 ini, ketika kita sedang berperang dan mengatasi dan mencari jalan keluar untuk proses bagaimana kita jangan terserang oleh karena virus COVID-19 itu. Kita sudah mempelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sebenarnya Tuhan sudah menciptakan dalam tubuh kita sistem kekebalan, tentara-tentara untuk bisa menanggulangi virus itu, bukan? Tapi ternyata faktor ketegangan pikiran kita itu adalah faktor yang akan mempengaruhi, akan menekan sistem kekebalan tubuh kita itu. Sehingga proses-proses baik proinflamasi yang kita sudah pelajari dan antiinflamasi akan tertekan, terrepresi. Sehingga bila mana ada tidaknya keseimbangan sistem kekebalan tubuh kita, di mana proinflamasi yang ditekan oleh karena ketegangan pikiran kita, maka infeksi itu akan bertambah-tambah. Bahkan sel-sel kanker akan menyebar lebih luas. Bila mana antiinflamasi itu yang tertekan, maka bahan-bahan dari luar tubuh kita akan membuat reaksi bagi tubuh kita. Akan terjadi timbul reaksi alergi, bahkan juga reaksi autoimun yang muncul dari dalam tubuh kita sendiri. Saudara-saudaraku, ternyata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita sudah mempelajari dalam beberapa pertemuan sebelumnya bahwa ini akan membuat reaksi yang sangat indah bagi tubuh kita semuanya. Saudara-saudara, Raja Sulaiman juga mencatat dalam Amsal 15 ayat 13 bahwa hati yang gembira itu membuat muka kita berseri-seri. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, adakah solusi bagi kita untuk memiliki dan mendapatkan hati yang gembira itu? Kita sudah pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, saudara-saudara. Ada solusi. Seorang penulis yang pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya, baik psikis dan fisik. Tapi dia bisa mengatasi hal itu dan bisa menceritakan bagaimana solusi untuk mendapatkan hati yang gembira di dalam situasi yang menegangkan itu. Namanya Paulus. Dia ketika berada di kota Filipi pada beberapa wabad yang lalu, dia menuliskan dalam Filipi 4 ayat yang ke-9 bahwa apa yang kita sudah pelajari, bahwa apa yang kita sudah terima, apa yang kita sudah dengar, dan apa yang kita lihat dari firman Tuhan, pencipta kita itu sendiri. Firman Tuhan yang menyatakan adalah di mana kata-kata Tuhan adalah kata-kata yang tepat, yang tidak pernah salah. Dia berkata, lakukanlah itu, apa yang Tuhan firmankan dan perintahkan kepadamu. Maka Allah, katanya, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa Paulus bisa menyatakan hal ini? Dia sudah punya pengalaman itu. Dan dia mau bagikan itu kepada saudara dan saya. Bagaimana bertindak positif, berlaku positif adalah merupakan solusi untuk memiliki hati yang gembira. Pertanyaan yang berikutnya sekarang bagi kita semua. Bagaimana Tuhan sudah merancang tubuh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif? Saudara-saudara, di slide yang ada di layar ini, yang saudara bisa lihat. Kalau saudara lihat sel tubuh kita, contohnya sel kulit saja. Secara normal saudara perhatikan ada sel-sel normal di sana. Sifat daripada sel normal ini dia sangat teratur. Dia sangat mengikuti peraturan. Ketika kita masuki dalam wabah COVID-19 ini, kalau kita hidup teratur dan mengikuti apa yang disampaikan kepada kita, maka kita sebagai umat manusia, sebagai masyarakat yang berperaturan, akan terhindar banyak daripada serangan COVID-19 ini. Sel-sel normal itu, saudara-saudara, dia bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan sel-sel yang lain. Dan sel-sel normal juga ini saling melayani satu dengan yang lain. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi beda dengan sel yang di tengah. Kalau saudara perhatikan itu adalah sel kanker. Sel kanker adalah sel yang mementingkan diri sendiri, cinta diri. Sel ini adalah ingin menjadi terutama. Selnya begitu angkuh dan sombong. Dia sama sekali tidak peduli dengan kebutuhan sel yang lain. Dia sangat serakah. Kalau boleh semua makanan dan semua nutrisi yang lain, dia boleh ambil untuk dirinya sendiri.
Sel kanker adalah sel yang tidak mempunyai peraturan, tidak mengikuti peraturan. Dan dia sama sekali merusak sel-sel tubuh yang lain yang kita sebut dengan metastase. Saudara-saudara, Tuhan berkata melalui hambanya Yeremia. Di dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Mengenai kamu, hai manusia, saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Atau rancangan kejahatan. Rancangan penderitaan, bukan. Tapi untuk juga kepada kita diberikan untuk mempunyai hari depan yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, Saudara Paulus tadi, Bapak Paulus tadi, dia menuliskan kepada seorang anak muda yang menjadi sahabatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dia berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah yang Allah sudah ciptakan itu, diperlengkapi oleh Allah untuk setiap perbuatan baik. Dr. Dean Ornish, dokter yang sangat terkenal di dalam lifestyle medicine, menjadi profesor di University of California, memberikan resep tambahan kepada para pasiennya, yaitu berbuat baik kepada pasien yang lain. Bahkan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, presiden yang ke-16, dia mengatakan dengan menghilangkan penderitaan orang lain, seseorang telah menghilangkan beban penderitaannya sendiri. Bahkan Bapak stres sedunia, Dr. Hans Selye, mengatakan menolong orang lain akan membangkitkan rasa syukur dan kasih pada pihak yang ditolong. Serta membangkitkan rasa puas dan kebahagiaan pada pihak yang menolong. Sehingga ini akan membentengi diri kita daripada stres itu sendiri. Seorang ahli psikiater terkenal di dunia, ketika dia sedang melakukan ceramah di depan para mahasiswanya, Dr. Carl Menninger, seorang mahasiswa bertanya, Prof, obat apa yang harus kami berikan kepada pasien yang mengalami depresi, mengalami kekecewaan dan gangguan kejiwaan? Dr. Carl Menninger tidak menjawab nama obat. Dia berkata kepada mahasiswa ini, katakan kepada pasien Anda, kuncilah pintu rumahnya, pergilah ke tempat-tempat orang yang membutuhkan pertolongan Anda, berikanlah pertolongan kepada mereka. Maka Anda akan merasakan pemulihan yang akan diberikan Tuhan melalui pengalaman menolong orang lain itu. Saudara-saudara, seorang penulis terkenal, Ellen White, dalam buku Testimonies jilid 2, halaman 534, dia berkata, melakukan kebaikan adalah satu pekerjaan yang bermanfaat, baik bagi pemberi maupun bagi penerima. Jika saudara dan saya melupakan kepentingan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain, maka kita akan memperoleh kemenangan dan dari kelemahan-kelemahan yang kita miliki, termasuk kelemahan menghadapi infeksi-infeksi, bahkan penyakit menular yang lain. Kepuasan akan kita dapatkan di dalam melakukan kebajikan yang menjadi penyembuh besar, lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Saudara-saudara, kebahagiaan dalam melakukan perbuatan baik akan menghidupkan pikiran kita dan menyehatkan, menguatkan seluruh tubuh kita. Pernyataan ini sudah ditulis oleh Ellen White lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat ini ketika kita sedang menghadapi wabah COVID-19, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan karena PHK. Karena tidak mendapatkan pekerjaan, mereka susah untuk membeli makanan bagi keluarga mereka. Tetapi melalui saudara dan saya yang masih memiliki kekuatan tersebut, yang masih mendapatkan berkat tersebut, ulurkanlah bantuan kita untuk mereka. Itu akan menolong kita terhindar dari serangan virus COVID itu sendiri. Pertanyaan berikut bagi kita, bagaimanakah bila kita tidak berbuat baik? Seorang penulis yang bernama Yakobus menuliskan dalam buku Yakobus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, semua penderitaan di atas dunia ini terjadi oleh karena dosa. Bila mana kita sudah tahu untuk melakukan kebaikan, tapi kita tidak mau melakukannya, kita berdosa.
Berdosa itu bukan hanya pelanggaran akan hukum Allah. Bukan. Tapi berdosa itu juga adalah kita sudah tahu untuk melakukan kebaikan. Tapi kita menahannya. Kita tidak mau melakukannya. Maka kita berdosa. Dan akibat daripada dosa itu adalah penderitaan. Akibat daripada dosa adalah penyakit. Akibat daripada dosa adalah kematian. Termasuk ketika kita sakit dan mati oleh karena virus corona itu sendiri. Apa hasil dari perbuatan baik itu, saudara-saudara? Dalam buku Mazmur atau Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Saudara-saudara, perbuatan baik akan menjadikan wajah kita berseri-seri. Kita akan senang melihat orang lain kita tolong berbahagia. Kita akan senang karena kita sudah pelajari yang lalu bahwa hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku. Di dalam buku Roma, Paulus yang sudah mengalami penderitaan tadi dan bisa bebas memiliki damai sejahtera dalam penderitaannya. Dia berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu dengan memberikan hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Saudara-saudara, ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang tidak ada penderitaan, sakit, dan kematian. Oleh karena itu, surat daripada Paulus tadi kepada anak muda yang bernama Timotius. Dalam 1 Timotius pasal yang kita pelajari pada saat ini. Dikatakan bahwa peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian kita akan mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dan 19. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memperoleh hidup yang sebenarnya. Kesehatan yang seutuhnya. Baik fisik, mental, rohani, dan sosial yang seimbang. Bila mana kita mau berbuat baik. Saudara-saudara, melakukan tindakan yang positif. Atau bertindak positif. Itu adalah obat yang manjur di dalam mengalahkan coronavirus itu sendiri. Pada saat ini saudara-saudaraku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertindak positif itu keren. Kita berdoa untuk kita tetap sehat. Dan bila mana kita sedang sakit saat ini, kita juga akan cepat pulih. Karena kita telah memiliki obat yang manjur itu. Biarlah Tuhan memberkati kita. Adalah doa saya. Sampai jumpa.